وترك من يسمع كلام ومن ذكرت عنه بذي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ta'ala niyatul fuduh wal munuh wal rusuh wa taubatin nusuh wa salahil jasadi wal ruh ila hadratin nabil mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ullahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar muqawwirul laila 'ala an-nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa sarakna ala mahajjatil bayda ala tariqatil wadihatil ghurra layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واستحل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والإقامة والاستقامة والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير الحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله libtigha'i mardatillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu semua para jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Mujahidin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Begitu juga para pengurus DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin yang senantiasa dimuliakan, yang senantiasa mudah-mudahan senantiasa diberikan curahan rahmat hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para orang tua, para asatidz, para tokoh, para hujjat, semua para jamaah yang senantiasa mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat, senantiasa panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah dan juga yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Tidakkah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa Ala, segala hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala, segala masalah permasalahan hidup kita mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya dengan senantiasa terus kita mengharapkan, kita mendekat, mendapatkan, mengharapkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala
lisan kita, zahir kita, qalbu kita, batin kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirnya kita di sini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Insyaallah sama-sama kita mendapatkan syafaat. Insyaallah sama-sama kita dikumpulkan di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala. Kita teruskan kajian kita, ta'lim kita, yaitu pembahasan tafsir dari tafsir Jalalain. Alhamdulillah masih kita bahas surat apa, Pak? Surat Al-Fajr ya insyaallah. Sehat, Pak? Jazakallahu khair. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Insyaallah kita akan teruskan kajian kita, yaitu dari surah Al-Fajr. Ya, dua pertemuan ya sebelum ini sudah kita bahas dari awal bagaimana sumpah Allah Jalla wa ala. Kemudian kemarin juga telah bagaimana Allah jelaskan permisalan atau percontohan dari umat-umat terdahulu yang Allah telah hancurkan, yang mereka mengingkari Allah dan mereka mengingkari utusan Allah, para nabi dan rasulnya Allah Jalla wa ala. Ya, kaum 'Ad, kemudian kaum Thamud, kemudian Fir'aun. Ya, bahwasanya Allah Jalla wa ala telah hancurkan. Begitu juga Fir'aun, tanda-tandanya kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya Allah masih menyelamatkan jasadnya, Allah buat utuh jasadnya supaya bisa menjadi pelajaran buat kita semua, hamba-hamba yang senantiasa berpikir menggunakan akal dan qalbunya, bahwasanya ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah, ya kekuatan Allah Jalla wa ala. Ya, Allah mengatakan wa nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Allah selamatkan itu jasad Fir'aun ya supaya bisa menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat kita. Siapa saja yang hidup setelah Fir'aun bisa melihat bagaimana janji Allah Jalla wa ala, dan janji Allah itu pasti. Ya, di sini Allah timpakan Fir'aun di surah Al-Fajr ayat 13-nya, fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Ya, sawta kemarin sudah kita jelaskan ya, kalau dicambuk ya hukum zina itu namanya jildun. Ya, fajlidu, disuruh cambuk, tapi cambuknya hanya sebatas kulitnya saja. Tapi kalau saut dicambuk tapi sampai hancur dagingnya, bahkan sampai tulang-tulangnya. Ya, azab. Kenapa disebut azab? Ya, azab ini kan murkanya Allah Jalla wa ala. Kalau kita lihat asal bahasa dari kata azab ini, azbun. Azbun dalam bahasa Arab artinya tawar, para jamaah semua. Ya, kalau ini air susu, ya ada rasanya. Tapi kalau air putih tawar, ya ma'un azbun. Ya moya azb, kata orang Saudi moya azb. Bahwasanya air yang tawar, azbun. Kenapa dikatakan azbun, asal katanya tawar? Karena orang-orang yang mendapatkan azab ini, mereka adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya tawar atau enggak merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut azab. Ya, karena jauh dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, inna rabbaka labil mirsad. Ya, inna rabbaka labil mirsad. Ya, bahwasanya yursadu amalul ibad fala yafutuhu minha syai'un liyujazihim. Allah Jalla wa ala enggak pernah ada sesuatu yang terlewat dari Allah Jalla wa ala.
Semuanya nggak pernah luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Jalla wa ala. Jadi labil mirsad, mirsad itu Allah senantiasa mengawasi. Ya. Kalau misalkan ada pejabat-pejabat negara, ya presiden ataupun yang lainnya, biasanya ada sniper-sniper di gedung-gedung itu untuk menjaga, ngawasin. Nah, begitulah Allah Jalla wa ala. Ya. Artinya orang-orang yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka yang selalu membuat susah Rasul, menzalimi Rasul, yang suka menghalang-halangi dakwahnya Rasul, mengingkari perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka nggak pernah luput dari pandangan Allah, dari perhatian Allah, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa kita, ya, liatin aja nih ntar, ya, apa yang Allah akan perbuat sama mereka nih. Ya, orang-orang yang selalu menghalangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labil mirsad. Jadi mirsad itu senantiasa mengawasi. Ya, silahkan Abu Jahal, ya, Abu Lahab, kemudian Mughirah ataupun yang lainnya yang suka menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti Allah akan selalu awasi. Ya, seperti bagaimana Allah lakukan, Allah perbuat kepada umat-umat yang terdahulu, ya, kaum Ad, Samud, kemudian Fir'aun, mereka yang senantiasa mengingkari dakwahnya para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah nggak akan tinggal diam. Ya, Allah senantiasa mengawasi. Jadi mirsad itu senantiasa mengawasi. Dulu di Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar tuh bikin kantor namanya marsad, artinya untuk mengawasi fatwa-fatwa, ya, atau sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, disebut marsad, tempat pengawasan. Ya, kalau di sini mirsad itu fa'il, orangnya. Ya, di sini Allah Jalla wa ala, zatnya yang senantiasa mengawasi kita semua. Ya, di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwasanya Allah senantiasa mendengar dan melihat. Ya, senantiasa mengawasi setiap amal perbuatan kita, dan semua akan dibalas oleh Allah Jalla wa ala, baik di dunia maupun di akhirat. Dan nanti kita akan dihadapkan langsung oleh Allah Jalla wa ala. Ya, dan Allah Jalla wa ala akan senantiasa menghisab kita, menghitung kita, dan membalas kita, dan tidak ada yang pernah, ya, dizolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita di dunia merasa dizolimi, maka nanti, ya, di akhirat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai pengadilan yang seadil-adilnya. Ya, makanya kata Al-Imam Al-Ghazali, ya, ketika kita, ya, sering dizolimi, ya, kita nggak usah nyumpahin orang, nggak usah doain orang yang jelek, ya, nyumpahin orang, doain orang yang jelek-jelek, yang suka zolimin kita, yang suka nipu kita, yang udah pernah tertipu, pernah disakitin, udah, ya, ufawwidu amri ilallah, serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kalau kita sudah menyerahkan urusannya semua kepada Allah Jalla wa ala, ya, Allah Jalla wa ala akan melakukan sesuatu yang nggak pernah terdetik dalam otak kita, yang nggak pernah terlintas dalam diri kita, bahwasanya balasan Allah itu lebih indah. Biar kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah kita nyumpahin, doain yang jelek-jelek. Ya, biar nanti Allah yang balas. Kemudian selanjutnya di sini Allah Jalla wa ala ingatkan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin
wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ya. Setelah Allah Jalla wa Ala ya senantiasa mengawasi kita, di ayat 15 Allah mengatakan fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Bahwasanya manusia ini ya apabila diuji oleh Allah Jalla wa Ala Rabbnya dengan kemuliaan, ya fa akramahu dengan kemuliaan, wa na'amahu dengan kesenangan kenikmatan, fayaqulu rabbi, maka mereka ini manusia ini berkata rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Ya, jadi ini langsung menusuk kepada diri kita masing-masing, karena Allah mengatakan al-insan. Kalau al-insan ini langsung setiap pribadi masing-masing. Ya, sering kita jelaskan ya wal 'as innal insana lafi khusr, langsung ya ke pribadi diri kita. Kemudian idza mabtalahu, apabila ini manusia diuji, ya diberikan ujian oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi ujian itu ada beberapa tingkatan. Kalau ujiannya biasa-biasa saja, ya kehilangan barang ataupun yang lainnya yang ringan-ringan, itu namanya imtihan bahasa Arabnya. Ya, artinya ujiannya ringan, nggak berat-berat banget, itu imtihan. Ya, makanya kalau di pondok-pondok ya disebutnya imtihan. Ya, Bapak Ibu anak yang mondok disebutnya lagi imtihan, lagi ujian. Ya. Ada yang lebih berat lagi, itu bala. Ya, bahasa Arabnya bala, lebih berat dari imtihan. Makanya di Al-Baqarah 155 Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bala lebih berat lagi tuh, ujiannya kelaparan, rasa takut, was-was, ya, kemudian juga hilangnya harta benda kita atau berkurangnya harta benda kita atau meninggalnya orang-orang yang kita cintai, orang-orang terdekat kita dipanggil oleh Allah Jalla wa Ala. Ya. Dan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengembalikan itu semua kepada Allah. Kemudian yang paling berat ini ibtila. Ya, ujian yang paling berat ya tingkatannya adalah ibtila. Tadi yang pertama imtihan ringan, yang lebih berat lagi bala, kemudian yang lebih berat lagi ibtila. Karena di sini Allah memakai kalimat mabtalahu. Ketika ini manusia diuji dengan ujian yang begitu berat, ya, Rabbuhu di sini memakai kata Rabb. Ya, Rabbun itu adalah zat yang mengatur, nama Allah Jalla wa Ala yang sifatnya ngatur hidup kita. Ya, jadi ini bentuk ujian dari Allah Jalla wa Ala yang memang Allah sendiri yang ngatur. Ya, kan kalau Tuhan atau Allah itu kan sering disebut dengan Rabbun atau dengan Allah. Ya, kalau Allah itu salah satu Ismullah Al-Azam, salah satu nama Allah yang paling mulia juga. Ya, kalau kita sudah menyebutkan nama Allah, maka semua sifat-sifatnya dan nama-namanya itu mencakup ke nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menyebut nama Allah, maka yang namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, As-Sabur dan seterusnya itu sudah mencakup di dalam nama Allah. Dan nama Allah itu ada yang mengatakan berasal dari kata ilahun, yang artinya Tuhan. Nah, ini bedanya ilahun dengan Tuhan. Kalau ilahun ya la ma'buda illallah, menjelaskan bahwasanya enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tuhan, hanya Tuhan yang pantas disembah. Tapi kalau Rabbun, yang ngatur urusan kita. Ya.
yang ngatur semua urusan makhluknya, hambanya, semua kita diatur, maka ini bentuk ujian dari Allah Jalla wa Ala. Fa akramahu wa na'amahu, dua ujiannya, Allah muliakan kita. Kemudian yang satu lagi, Allah berikan kenikmatan. Ya, kita dimuliakan, kita dihormatin, disegenin, ya. Kita dimuliakan, dihormatin karena ada orang lain, betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Kalau nggak ada orang lain, kita dihormatin apa kagak nih? Enggak. Coba Bapak di kamar, ada yang hormatin Bapak? Hah? Ibu di kamar, ada nggak yang dihormatin Bu? Nggak ada. Kita dihormatin ini karena ada orang lain. Ya, makanya penghormatan, ya, ini berat ketika dipanggil ustadz, panggil kiai, ya, tuan guru, ya, ataupun yang lainnya, ya, ini berat. Makanya Allah uji itu, ya, fa akramahu. Ya, ada ustadz ketika dipanggil namanya doang, nggak dipanggil ustadz, ngambek begitu lah. Ya, ada yang begitu. Ya nggak mau dipanggil namanya, maunya dipanggil ustaz. Ini semua ujian dari Allah Jalla wa Ala. Ya, fa akramahu, kita dimuliakan, kita disegenin sama orang. Ya, ini ujian dari Allah Jalla wa Ala. Wa na'amahu, kenikmatan, punya harta, punya keluarga semua. Ya, fa yaqulu rabbi akraman. Maka orang-orang ini ketika diberikan kemuliaan, kenikmatan ini, mereka mengatakan bahwasanya Allah sedang memuliakan dia. Ya, kemudian yang selanjutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Dan apabila Allah uji, ya, ini kita manusia, faqadara alaihi rizqahu. Qadara di sini basata, artinya Allah sempitkan, ya, rezeki kita. Padahal yang namanya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Jalla wa Ala. Tapi mereka menganggap ketika mereka tidak mendapatkan kenikmatan, ya, faqadara alaihi rizqahu, sedang disempitkan kenikmatannya, rizkinya oleh Allah Jalla wa Ala, fayaqulu rabbi ahanan. Mereka mengatakan Allah sedang menghinakan kita ini semua manusia dirinya. Ya. Artinya kemuliaan dan kehinaan hanya diukur dengan yang namanya materi atau immaterial. Ya. Jadi kemuliaan itu diukur dari tadi ketika kita dimuliakan, kemudian ketika kita dihormati dan kita mendapatkan kenikmatan, punya harta dan segalanya, jabatan. Tapi ketika kita nggak punya apa-apa, dia merasa Allah sedang menghinakan dirinya. Ya. Atau sekarang kehidupan kita nih, masyarakat kita, ya, sudah lebih ke materi. Orang dimuliakan karena hartanya, orang dimuliakan karena kedudukannya, ya, jabatannya. Tapi ketika dia nggak punya harta, nggak punya kedudukan, kadang dipandang sebelah mata. Betul Pak? Betul nggak Bu? Nah ini nih, sudah bergeser nilai kita. Ya, sudah bergeser, nilai kemuliaan seorang ini sudah bergeser. Yang dilihat materinya. Ya, ketika dia rajin nyumbang, misalkan hartanya banyak, dimuliakan. Tapi ketika ada orang padahal rajin ke masjid tapi dia emang nggak punya duit buat nyumbang, terkadang diremehkan. Ya, kemuliaannya ini dilihat dari materinya, dari hartanya. Ya, sehingga manusia merasa ketika dia diberikan kemuliaan, dihormati, disegani, diberikan kenikmatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memuliakan dirinya. Tapi ketika itu dihilangkan semua atau dibatasi atau dikurangi oleh Allah Jalla wa Ala, dia merasa sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tadi semua rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, artinya nggak ada yang disempitkan, semua sudah diatur oleh Allah Jalla wa Ala. Kalau rezeki kita belum habis, maka kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezeki kita udah habis, udah saatnya kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki itu bukan hanya duit, bukan hanya gaji. Tapi alhamdulillah kita bisa duduk di sini adalah
rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya teman-teman yang suka ngingetin, suka ngajak buat ta'lim, buat ngaji, buat sholat berjamaah, ini adalah rizki, rizqum minallah. Ya, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini mindset pemikiran manusia sudah seperti ini. Ya, maka sehingga Allah Jalla wa ala bantah. Ya, di ayat 17 ini, ya, kalla balla tukrimunal yatim. Ya, bahwasanya Allah Jalla wa ala membantah. Ya, kalla balla tukrimunal yatim. Ya, sekali-kali tidak, kata Allah Jalla wa ala. Sesungguhnya kalian ini tidak mau memuliakan anak yatim. Jadi kalla ini dipakai untuk membantah pernyataan-pernyataan yang sebelumnya. Ya, tadi kan mereka menganggap ketika Allah berikan kemuliaan, kenikmatan, dia sedang dimuliakan oleh Allah. Ketika hilang itu semua, dikurangi, dia merasa bahwasanya sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemuliaannya hanya diukur dengan tadi penghormatan, dengan harta jabatan. Sehingga Allah bantah itu semua. Kalla bal la tukrimunal yatim. Ya, tidak demikian, kata Allah Jalla wa ala. Ya, padahal yang sesungguhnya kita semua la tukrimunal yatim. Ya, kita semua adalah yang suka kita nggak memuliakan anak yatim. Ya, kalla bal la tukrimunal yatim. Di sini Allah hanya menyebutkan tukrimuna. Apa artinya Pak di sini tukrimuna? Memuliakan doang. Ya, ngormatin. Allah nggak nyebutin kita ngasih makan, kita urusin kagak. Ya. Artinya dari hal yang terkecil aja ente nggak mau ngelakuin. Ya, ini yang sebenarnya orang dihinakan, orang jadi rendah derajatnya di sisi Allah Jalla wa ala. Ini seperti ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tadi nggak mendapatkan penghormatan, nggak mendapatkan harta ente jadi hina, enggak. Tapi orang menjadi hina itu kalla bal la tukrimunal yatim. Yang pertama, dia tidak mau memuliakan, menghormati anak yatim. Ya, bukan ngasih makan. Ya, bukan ngurusin dari kecil sampai dia dewasa, kagak. Ini Allah hanya meminta tukrimuna, supaya kita bisa memuliakan anak yatim ini. Ya. Dan di sini memakai kalimat al-yatim. Artinya satu anak yatim aja terkadang kita nggak memuliakan. Ya, sombongnya diri kita. Bahkan kita suka meremehkan anak yatim. Ya, suka kita suka kita remehin, suka kita ejek-ejek, ya. Apalagi dulu orang-orang Arab dulu dikatakan bahwasanya mereka suka meremehkan anak yatim. Jadi dipanggil anak yatim, ya, disuruh ngambil barang, dipanggil ngambil barang, udah disuruh pulang aja. Ya, artinya nggak dihormatin, tapi malah dilecehkan anak yatim tersebut. Ya. Kalla bal la tukrimunal yatim la yahsinuna ilaihi ma'aghinahim aw la ya'tuna haqqahu minal miras. Ya, bahwasanya tadi terkadang kita kalau sama orang kaya kita hormat banget. Betul nggak Pak? Ya, tapi kalau anak yatim terkadang kita ngeremehin begitu. Ya, orang nggak punya terkadang kita ngeremehin. Ya, apalagi kalau misalkan tahlilan di rumah orang kaya, ya nggak usah diajak gitu. Apalagi kalau 7 hari, betul Pak? Ya, giliran tahlilan 7 hari di rumah orang miskin nggak ada duitnya, gimana Pak? Nah, ogah-ogahan ya, antar-antaran dah, ya. Tapi kalau orang kaya, ayo dah, ya. Kita bisa ngormatin orang kaya, tapi terkadang kita nggak bisa ngormatin orang miskin, ya, anak-anak yatim. Makanya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang kita baca, ya Allahumma ja'alna miskinan, ya Allah jadikan kita orang miskin. Ada Pak yang baca begitu Pak? Ya.
Ya, wahsyurna fi zumratil masakin, dan bangkitkan kami bersama orang-orang miskin. Ada nggak yang begitu doanya? Ada. Ada nggak yang doa minta jadi orang miskin? Ya, cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nggak bisa muliain, ngormatin anak yatim, nggak bisa. Ya, bahkan satu anak yatim aja kita nggak mau ngormatin. Ya, apalagi ngurusin makannya, sekolahnya, kebutuhannya, subhanallah. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini dijelaskan dalam salah satu hadis sahih, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih, wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Summa qala bi usbu'i ana wa kafil yatim fil jannah hakadha. Kata Rasul, sebaik-baik rumah, ya, yang di dalamnya terdapat anak, ya, yatim yang diperlakukan dengan baik. Ya, kalau nggak ada di rumah, di luar rumah kita lihat. Wa syarru baitin fil muslimina baitun fi yatimun yusa'u ilaih. Dan seburuk-buruk rumah adalah ketika di dalamnya ada anak yatim, ya, atau di dalamnya tidak terdapat anak yatim. Di dalamnya ada anak yatim tapi tidak diperlakukan dengan baik. Ya, atau di dalamnya tidak terdapat anak yatim, udah gitu kita jelek-jelekin anak yatim, tidak menghormati anak yatim di luar. Ya. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan, ya, dengan jari tengahnya dan jari telunjuknya, beliau mengatakan ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Bahwasanya aku dan bersama orang yang menyayangi anak yatim, maka seperti jari tengah dan jari telunjuk di surganya Allah Jalla wa'ala. Artinya di surga plus ditemenin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jari tengah dan jari telunjuk nggak ada yang misahkan, ya, dekat. Jadi di surganya Allah kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita jadi hina, kenapa lagi? Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Ya, wala tahaduna anfusahum aw ghairuhum ala ta'ami aw it'am. Ya, kita nggak mau ngajak, kita nggak mau memerintahkan, ya, minimal. Jadi hal yang paling terkecil, kalau kita nggak bisa ngasih, ayo kita ngajak, ngingetin. Ya, kalau kita nggak punya duit buat ngasih makan orang miskin, kita minimal ngingetin. Kalau kita udah doain, ya, kemudian kita ngingetin nih, atau ngajak, ya, orang-orang yang punya duit buat bantu orang miskin. Ya, makanya banyak tuh orang-orang yang membuat penggalangan dana, aksi-aksi sosial, ya, lembaga-lembaga filantropi, ya, karena itu yang dibutuhkan. Ya, kadal fakhru ayyakuna kufra. Bahwasanya yang namanya kefakiran, ya, kefakiran ini bisa menyebabkan kepada kekufuran. Ya, orang sampai menggadaikan akidahnya hanya untuk sembako, minyak goreng, beras ataupun yang lainnya. Ya, apalagi yang di pelosok-pelosok. Ini ujian sebenarnya buat kita semua. Ya, ujian buat kita. Apalagi saudara-saudara kita yang di Cianjur, ya, ujiannya bukan buat mereka doang, tapi buat kita juga adalah ujian. Sebesar mana perhatian kita kepada saudara-saudara kita. Ya, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bahwasanya suatu saat semua akan berganti, akan berputar. Ya, bisa jadi, ya, kemarin di Cianjur, bisa jadi entar di Cipulir misalkan. Ya, semuanya akan bergantian. Ya, nudawiluha, akan berputar, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul, bahwasanya antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, ya, al muslimu lil muslim kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Ya, idza ishtaka minhu udwun tadala sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Kalau salah satu tubuh kita ada yang sakit, maka yang lain juga ngikutin sakit. Ya, Bapak kalau sakit gigi gimana, Pak? Wah, puyeng semuanya. Sakit gigi doang tuh, berasa semuanya.
Ya, baru sakit gigi, belum asam uratnya, ya, belum kolesterolnya, ya, berasa semua. Begitulah. Ya, orang muslim dengan muslim yang lainnya bagaikan satu tubuh. Kalau ada satu yang sakit, semua ngikutin sakit. Ya, wala tahaduna ala tu'amil miskin. Jangankan ngasih makan orang miskin, ngajak aja nggak mau. Perhatian aja kagak mau. Yang ngingetin aja nggak mau. Ya, dari hal yang terkecil. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan. Ya. Kemudian wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Ayat 19. Wa ta'kuluna turasa aklal lamma. Kemudian penyakit kita apa lagi? Wa ta'kuluna turasa al-miras. Kita suka makan harta warisan. Ya. Miras, harta warisan. Harta warisan paling enak, betul nggak, Pak? Kagak kerja, kagak ngapa-ngapain, kayak ketiban duren begitu. Ya, apalagi kalau warisannya banyak. Ya. Wa ta'kuluna turasa aklal lamma, mereka mengatakan atau memakan harta warisan ini. Ya, aklal lamma. Ya, di sini diterjemahkan mencampur adukan. Ya, yang halal dan yang haram. Artinya bagian orang ini yang bukan bagian kita, ya, kita ambil baik, kita serobot baik. Nah, ini hati-hati. Ya, bahwasanya Allah Jalla wa Ala menetapkan bagian, ada setengah, ada seperempat, ada seperlapan. Ya, Rasulullah nggak dikasih itu buat nentuin bagian warisan karena sensitif. Makanya langsung dari Allah. Rasulullah nggak diberikan celah untuk menentukan harta warisan, enggak. Ya, karena sensitif. Makanya semuanya Allah yang ngatur. Semuanya ada dalam Al-Quran. Ya. Tapi tiba-tiba terkadang kita nggak mau ngikutin aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Rasul aja nggak dikasih buat ngurus warisan, nentuin warisan, Rasul nggak dikasih. Tapi terkadang kita ini, ya, yang bikin ribet hawa nafsu kita. Ya, kita yang bikin ribet hawa nafsu, ya, bagian orang kita ambil. Ini subhanallah. Makanya di sini aklan lama. Aklan itu kan makan, lama itu rakus gitu, makannya banyak. Ya, kalau biasanya orang ada yang makan nyuapnya nggak begini, tapi nyuapnya, ada apa yang begini, Pak? Nyuap juga begini nih kayak kita nggak? Ini begini nih. Ada nggak? Banyak tuh. Ya, makannya begini nih. Ya. Atau biasanya makannya begini, orang nggak boleh ngambil. Ya, dia makan begini semua. Ya. Itu akal lama tuh. Ya, dia jaga orang nggak boleh ngambil, nggak boleh makan, dia makan sendiri. Itu akal lama. Ya, rakus, semuanya mau diambil. Ya, wa ta'kuluna turasa aklal lama. Ada yang mengatakan turas di sini harta warisan tadi punyanya anak, ya, anak yatim tadi. Ya, yang disebutkan kalla balla tukrimunal yatim. Jadi warisan anak yatim nggak mau dikasih, ya, kepada anak yatim tersebut yang memang haknya. Ya, ada yang menafsirkan warisan secara umum, ya, yang bukan bagian kita ambil. Ya, dan ini masih terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian wa tuhibbunal mala hubba jamma, ya, wa tuhibbunal mala hubba jamma. Ya, bahwasanya katsiran fala yunfiqunahu. Ya, kita terlalu cinta dengan harta kita, ya, cinta dengan berlebih-lebihan. Ya, kalla aklal lamma, ya. Kemudian wa tuhibbunal mala hubba jamma. Katsiran fala yunfiqunahu, enggak mau infak. Ya, saking jadi budak harta. Ya, sudah sering kita jelaskan bagaimana orang yang susah saja kita senantiasa gemar berbagi. Dalam keadaan sempit, susah, tanda bukti keimanan kita adalah senantiasa berbagi, berinfak. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, bahwasanya bukti keimanan kita adalah kita suka berinfak. Ya. Dan ciri orang yang bertakwa yunfiquna fis sarra
wad darra, berinfak dalam keadaan susah maupun senang, ya, dalam keadaan banyak duit maupun kagak punya duit. Tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, kita ngumpulin harta, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Makanya di surah Al-Lahab kan, tabat yada abi lahab wa tab, bagaimana Allah enggak bermanfaat tuh hartanya, dia ngumpulin harta. Ya, orang-orang Quraisy yang banyak hartanya, yang dihormatin enggak ada manfaatnya semuanya. Ya. Kemudian Allah ingatkan, ya, kalla, maka jangan berbuat seperti itu. Ya, tadi ketika Allah ingatkan semua kita nggak mau menghormati anak yatim, nggak mau ngajak memberi makan orang miskin. Kemudian tadi kita makan harta warisan, kita ambil jatah orang, bagian orang. Kemudian kita cinta dengan harta, ya, dengan begitu berlebih-lebihan. Kalla idza dukkatil ardu dakkal dakka. Allah ingatkan, jangan berbuat demikian. Jadi Allah ingatkan kita semua. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an di surah Yasin itu, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Artinya di ayat ini di surah Al-Fajr Allah ingatkan kesalahan-kesalahan orang terdahulu. Tadi kaum 'Ad, kaum Samud, ya, Fir'aun, semuanya Allah ingatkan yang dulu pernah terjadi dan sedang terjadi tadi. Ya, yang suka nggak menghormati anak yatim, yang suka nggak mau ngajak memberikan makan orang miskin, kemudian harta warisan dimakan, kemudian tadi begitu cinta dengan harta berlebih-lebihan, itu yang sedang terjadi. Ya, aidihim min khalfihim, tadi umat-umat terdahulu dijelaskan. Kemudian yang akan datang juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat demikian. Karena apa? Idza dukkatil ardu dakka. Ya, bagaimana nanti bumi ini dakka itu ketika dua benda ini ditabrakkan. Dakka. Ya, ditabrakkan, dihempaskan. Dan kalimatnya enggak satu, dakka artinya dihempaskan berkali-kali oleh Allah Jalla wa ala. Ya. Subhanallah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Subhanallah. Kemarin baru diguncang aja kita baru Cianjur doang, Pak. Yang meninggal udah berapa, Pak? Hampir 300. Subhanallah. Hampir 300. Yang luka-luka puluhan ribu orang. Ya, banyak anak-anak yang pulang sekolah karena siang waktu itu tertimbun, banyak yang tertimbun. Ya, subhanallah. Ya, itu baru Cianjur doang. Ya, di WhatsApp tuh banyak satelit yang dari atas tuh kelihatan bagaimana pergeseran ketika longsor itu, subhanallah. Ya, itu baru baru Cianjur aja. Ya, tapi Allah jelaskan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Subhanallah. Ya, gunung yang jadi paku bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah kita bahas dari surah Al-Zalzalah. Jadi bagaikan kapas yang berterbang-terbangan. Karena di dalam gunung banyak warnanya. Ada larva, ada oranye, ada kuning, ada merah. Ya, itu keluar semua tuh. Nanti, ya, Al-Imam As-Sabuni menjelaskan itu nanti semua bagaikan kapas. Ya, semua berterbangan. Ya, gunung-gunung itu semua hancur, kemudian larvanya semua isinya terbangan bagaikan kapas warna-warni yang sedang berterbangan. Subhanallah. Baik, karena sudah isyraq, sudah syuruk, mungkin ini saja sampai 21. Insyaallah mudah-mudahan kita sehat panjang umur, bisa kita teruskan di ayat berikutnya. Mungkin para jamaah semua ada yang ingin ditanyakan. Baik. Warisannya banyak.
Iya, iya. Ya kudu dibilangin, kudu diingetin baik-baik. Ya, apa diajak ngomong, diajak makan. Ya, alhamdulillah bukan kita yang sombong, tapi dianya yang sombong. Nah makanya, mungkin karena banyak duitnya kali, ini udah nggak ada duitnya, nggak ada warisannya, udah dia sombong, itu kelebihan. Ya berlebihan. Tapi sebenarnya ya tadi, ya apa, ya namanya anak ya, mungkin kita kudu bisa ambil hatinya, kita bilangin baik-baik. Ya artinya bahwasanya ya kita ajarin tentang akhlak, ya nggak boleh sombong, ya hormat sama orang tua, hormat sayang sama istri kita. Ya biasanya anak-anak itu nggak peka seperti itu, apalagi zaman sekarang yang era gadget yang memang apa dia nggak berinteraksi sama orang karena sehari-harinya hanya di handphone. Kalau dulu kan kita ketemu orang masih nunduk, masih nyapa, masih negor. Kalau sekarang boro-boro, ya nggak usah kita harapin dah, ya lewat-lewat baik begitu. Ya karena tadi dunianya udah beda, ya 24 jam bisa dia pegang handphone. Ya artinya sehingga dia apatis, cuek dengan kehidupan di sekitar. Ya norma-norma kita juga sudah mulai hilang. Ya jadi tugas kita memang ingetin, ngajarin. Ya, dan memang yang namanya ngedidik anak itu susah. Karena anak jadi soleh dan soleh itu bukan karena urusan orang tuanya, atau maksudnya bukan warisan orang tuanya. Kalau orang tuanya ustadz, anaknya belum tentu ustadz juga, belum tentu baik juga. Ya. Tapi anaknya orang tuanya bukan ustadz, tapi anaknya bisa baik dan sebaliknya. Jadi baik atau soleh dan soleh itu bukan tergantung siapa orang tuanya, tapi bagaimana kita bisa ngurus anak tersebut. Ya, kita bisa ngedidik. Makanya ngedidik anak susah, nggak semudah bikinnya. Ngurusnya susah. Ya, ini subhanallah. Ya, anak kan titipan. Ya, anugerah, nikmat, tapi juga sebagai ujian buat kita. Ya, bahwasanya innama amwalakum wa auladukum fitnah. Harta kita dan anak-anak kita semualah ujian buat kita. Jadi tugas kita tadi ngingetin, nasihatin, ngajak baik-baik. Ya mudah-mudahan dia bisa berubah akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan saya. Iya. Jadi musibah itu kan sesuatu yang menimpa. Kalau musibah itu kan bahasa kita musibah. Ya. Musibah berasal dari kata asaba. Artinya sesuatu yang menimpa kita, yang terkena kita. Ya, jadi musibah. Ya, bahasa kita musibah. Ya, ma'asabaka min musibatin faminallah. Jadi disebutkan juga musibah. Jadi setiap ma'asabaka min musibatin famin nafsik. Ya, dijelaskan dalam Al-Qur'an ma'asabaka min hasanatin faminallah, ma'asabaka min musibatin famin nafsik. Bahwasanya sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah. Dan ketika ada sesuatu yang tidak baik, musibah, ya, itu adalah sesuatu yang memang datangnya dari diri kita sendiri. Jadi asaba itu lebih kepada sesuatu yang terkena kepada diri kita karena memang ulah kita. Ya, wa ma asabaka min musibatin famin nafsik. Bahwasanya setiap musibah ya yang terjadi dalam kehidupan kita ini karena ulah diri kita. Makanya Allah ingatkan di surah Ar-Rum ayat 41 ini, 41, Zuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan ya baik di daratan maupun di lautan ya karena apa? Karena ulah kita sendiri. Ya, supaya kita merasakan apa yang telah kita perbuat. Supaya kita bisa atau kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi musibah itu bentuknya ujian juga, ya, bentuknya ujian juga, ya. Tapi sesuatu yang memang terkena dalam diri kita, artinya ada sesuatu yang mungkin dalam diri kita merasa sesuatu itu tadi sedihan, kekurangan, ya. Tapi itu lebih kepada karena ulah diri kita, ya. Wa ma asabaka min musibatin famin nafsi. Karena yang Allah jelaskan, setiap musibah yang terjadi adalah disebabkan karena diri kita sendiri. Ya, kalau imtihan kan ujian bisa saja itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada kehidupan. Ya. Ada kematian. Ya, cuman mau ngelihat nih Allah bagaimana, ya, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ujian itu bukan kemiskinan doang, tapi kaya juga ujian. Ya, bukan sakit doang, tapi sehat juga ujian. Makanya kita belajar dari Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, ketika diberikan kenikmatan, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk liyabluwani, untuk mengujiku. Ya, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu bentuk dari ujian supaya kita lebih ingat, ya, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah semua, terima kasih. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita tadabburi bisa menambah hazanah keilmuan kita, kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua hanyalah titipan dari Allah, kita nggak punya kekuatan. Ya, sampai saat ini begitu banyak kemaksiatan kita, begitu banyak kezaliman, dosa-dosa kita, tapi Allah masih mengizinkan kita untuk hidup hingga pagi hari ini. Mudah-mudahan lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah, lisan kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa jasad tubuh kita semua senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa ikum ajma'in wa lafu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.